Lagi-lagi, Marvel membuat serial yang kurang memuaskan. Ya, kali ini gue akan membahas serial terbarunya yaitu Miss Marvel. Meskipun emang ada hal yang baru di sini dan gue cukup suka, namun ini tidak menutup kekurangan yang ada. Jadi tanpa basa-basi, ini dia review Miss Marvel. Miss Marvel meskipun memiliki suasana yang rada berbeda, namun masih memiliki cerita yang sama. Tidak ada yang spesial dan cenderung menurut gua anti klimaks saat masuk episode terakhir. Di sini gua akan menjelaskan beberapa poinnya terlebih dahulu. Kelebihannya ya. Serial ini membawa kebudayaan Islam untuk pertama kalinya di MCU. Ya jujur nggak bohong, gue suka liatnya. Meskipun budaya Islam di Indonesia sama di sana beda ya. Lumayan banyak yang dilihatkan budaya Islamnya di sini. Ya contohnya kayak nggak boleh pakai celana ketat dan baju ketat. Terus sholatnya dilihatkan juga meskipun dikit satu episode doang. Ada ceramahnya juga. Terus Idul Adhanya juga diliatin. Bahkan hal terkecil seperti makanan halal yang ada di episode 1 itu juga ada. Karakternya juga di sini yang gue suka sebenarnya cuman Kamala dan keluarganya doang yang vibe chemistry-nya itu dapat. Ya karena ini juga filmnya fokusnya ke Kamala ya. Jadi kita bisa lebih dalam kenal sama Kamala. Bagaimana dia yang kadang memberontak seperti saat mau pergi ke Avengers Con. Lalu yang paling di highlight yaitu sikap dia yang benar-benar fans sama Captain Marvel. Ya seperti di komiknya lah persis. Lalu gue gak tahu sebutannya apa ya, tapi gue suka di episode awal-awal yang mereka teks dan jawabannya diperlihatkannya itu bukan cara biasa, bukan cara yang biasa. Kadang mereka memperlihatkan jawaban pesannya lewat lampu neon, pokoknya barang sekitarnya itu dimanfaatkan. Ya dari poin yang tadi memang hal baru buat MCU, apalagi ini juga ada tema remaja sekolah, seperti Spider-Man, namun dikemas rada lebih baik dari segi editing yang kayak gue bilang tadi. Lalu mengenai kekuatannya, ini bukan kelebihan tapi hal yang gue suka. Gue gak mempermasalahkan kekuatannya yang berbeda dari komik. Mungkin ini buat menghindari kesamaan seperti Mr. Fantastic, cuman ya tetap gue suka kekuatannya di sini. Masih sama kayak komik, bisa manjangin tangan, lentur, tapi masih ada kelihatan kosmiknya. Oke, masuk ke kekurangan di serial ini. Jadi cerita pembawaannya di sini nih Miss Marvel ini rada boring di beberapa adegan dan episode. Ada juga penjelasan nenek buyutnya Kamala yang rada susah dimengerti sampai harus nonton berulang kali. Dan ini ternyata bukan gua aja yang rada sulit cerna ceritanya nenek buyutnya Kamala. Ini bukan ngomongin yang episode 5 ya, tapi yang di awal-awal episode. Ceritanya nggak ada yang spesial, hampir sama kayak serial Marvel dan filmnya juga cenderung biasa aja. Nah tapi yang paling gue benci itu di episode 5 dan 6. Ini mengarah ke poin berikutnya. Karakter Najma yang menurut gue sebenarnya dia ini jadiin villain utama aja atau sumber konflik utama aja sampai episode 6, tapi malah ini karakter dimatiin dan pindah fokusnya ke anaknya sama Damage Control, organisasi Damage Control. Menurut gue gak enak aja nonton dari episode awal yang fokusnya udah lebih ke cara pulangin Najma dan dunia jin. Di episode 6 malah tiba-tiba ke organisasi Damage Control dan sama Kamran. Rada maksa aja sih jadinya dan hasilnya pun anti klimaks. Di episode 4 juga sebenarnya ada yang aneh. Saat Najma dan anggotanya bisa bebas dan nemuin Kamala dalam waktu mungkin kurang 24 jam. Ini gimana ceritanya bisa nemuin Kamala dan anggotanya banyak yang tewas karena gitu doang ditusuk. Lagian padahal mereka ini bangsa jin, ya kok bisa? Nah, karakter di sini juga yang menurut gua terdevelopment dengan baik itu hanya Kamala. Karena yang lain cuma tambahan aja tanpa ada impact yang besar, ya kecuali Bruno. Dia masih ada impactnya meskipun sedikit, cuman masih kurang. Karakter Nakia sih yang paling parah, kurang disorot padahal di sini dia itu sahabatnya Kamala, tapi yang disorot cuma Bruno aja.
Mana cerita dia mau jadi semacam ketua remaja masjid itu tuh, ketua remaja masjid itu cuman tambahan durasi doang menurut gua, nggak ada impactnya sama sekali. Karakter Kamran juga kurang developmentnya. Bagian kocaknya itu saat dia terima kekuatan dari ibunya. Gue juga masih bingung konsepnya, gimana masih bisa punya kekuatan yang sama kayak Kamala. Bagian kocaknya yaitu dia bisa sampai lemes gitu menggunain kekuatannya. Padahal Kamala nggak segitunya. Ini sampai kayak bener-bener orang hopeless, lemes abis, sampai dipegangin sama Bruno. Untuk CGI-nya sih masih ada yang kelihatan kasar sih. Dan baru-baru ini juga ada info kalau pekerja visual, pekerja yang ngerjain CGI-nya itu juga ngeluh soal Marvel yang ngasih deadline-nya itu nggak masuk akal. Mungkin inilah penyebab CGI Marvel mulai menurun. Dan parahnya di She-Hulk masih kasar banget. Cuman ya kita masih harus nunggu serialnya ya, lihat hasil akhirnya kayak gimana. Ya kesimpulannya film ini terpaksa gua tonton karena buat ngikutin MCU ke depannya biar ngerti. Meskipun vibe film ini rada-rada beda, cuman kekurangannya banyak. Kesalahan terbesar serial Marvel ini masih sama seperti yang lain. Mereka menyajikan 6 episode doang dan per episode itu cuma 40-50 menit doang. Jadi banyak karakter yang kurang developmentnya. Serial Marvel ini sejauh ini yang masih oke menurut gue ya Loki dan Moon Knight. Jadi skor akhir dari gue 5,7/10. So thank you yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.